Baik, perkenalkan saya Julius Sormin, NIM 18040708. Di sini saya akan melanjut materi gerak parabola part 2 dari lanjutan video pertama saya. Nah, yang perlu kita bahas di sini yaitu yang pertama ada alat dan bahan, langkah pembuatan alat, langkah percobaan alat, tabel pengamatan, analisis data, pembahasan dan kesimpulan. Yang pertama yaitu alat dan bahan. Apa sajakah yang diperlukan untuk eh, mempelajari konsep gerak parabola melalui alat peraga ini, yang dimana yaitu ada papan dudukan. Nah, di situ ada papan dudukan yang seperti pada gambar itu, yang dimaksud papan dudukan itu papannya ya, kalian bisa lihat sendiri. Kemudian ada pusar penyangga, kemudian ada benang nilon, peluru, pegas, skrup atau baut ya, mister 100 cm, engsel kecil, dan besi pengait. Nah, apa yang perlu dilakukan dalam pembuatan alatnya? Yang pertama yaitu siapkan dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang dimana tadi alat bahan yang telah saya sebutkan ya. Kemudian meratakan atau menghaluskan papan yang akan digunakan. Itu kalau dia permukaan papan tidak datar, jadi perlu dihaluskan lagi. Memasang engsel pada salah satu ujung papan sehingga papan saling bertindisan dan dapat terlipat. Nah, berarti terdapat dua papan dudukan yang di situ yang kita perlukan seperti pada gambar ya. Kemudian itu membuat lubang melengkung pada bagian dalam papan busur sepanjang busur yang besarnya sama dengan skrup pengait busur yang dan terpasang di sisi papan dudukan. Nah, ini berfungsi untuk membuat lubang engsel yang dimana nanti supaya bisa terlipat-lipat papan dudukannya. Kemudian yaitu membuat skala pada papan busur dengan skala 0 sampai 45 derajat. Nah, karena di sini percobaan kita sampai 45 derajat, jadi kita gunakan busur untuk menghitung skala pada papan dari 0 atau 25 derajat sampai 45. Busurnya sudah ditempatkan pada sisinya sesuai dengan gambar. Kemudian itu memasang busur pada bagian sisi papan dan menyesuaikan antar lubang busur serta skrup pengait busur sehingga papan dapat digerakkan naik turun sesuai besarnya sudut yang diinginkan. Nah, busurnya fungsinya itu contoh kita menginginkan 25 derajat. Nah, fungsi dari engselnya itu supaya dapat supaya teratur untuk mengaitkan papan menaikkan papan dudukan ya sesuai yang kita inginkan derajatnya 25 sampai 45 tadi. Kemudian memasang besi pengait pada bagian atas papan untuk mengikat pipa. Besi pengaitnya itu berfungsi untuk ada hubungannya dengan pegas kita untuk melontarkan peluru. Kemudian memasang pegas ke dalam pipa, membuat lubang peniti dan pertengahan pipa untuk menahan pegas pada saat didorong sampai maksimum pendeknya. Jadi kita tarik benang nilonnya sesuai dengan arahan sampai dia pegasnya pendek, masukkan peluru ataupun kelerengnya. Jadi benang nilonnya dapat kita lepas supaya melontarkan peluru. Nah, perlu diketahui ada percobaan untuk membuat alatnya, di mana ada kita percobaannya itu setelah kita pasang semuanya, dipasang pelontar, peluru, papan dudukan sudah teratur. Tahap yang pertama kita lakukan yaitu kita menekan pegas masuk hingga maksimum pendeknya tadi seperti yang saya katakan. Kemudian sebelumnya kita atur dulu sudut elevasinya dari 25 sampai 45. Kemudian untuk melakukan pengamatan, lepas penitinya, ukur dengan stopwatch, peluru sampai ke lantai, ukur jarak tempuh peluru, kemudian ulangi sampai beberapa kali pengamatan, seperti yang saya katakan 25 sampai 45. Kemudian catat pengukuran tebal hasil pengukurannya. Nah, di sini ada tabel pengamatan yaitu percobaan kita ada 25 derajat, 30, 35, 40, 45. Nah, di sini kita ditugaskan untuk mencari XH atau jarak jangkauan dengan satuan meter ya. Nah, untuk menyelesaikan tabel pengamatan itu, kita dikasih tahu ataupun diberitahu rumus yang sesuai dengan hasil penelitian kita, di mana rumusnya di analisis data ini yaitu P0 dikurang akar XH kali G per sin 2 theta, di mana P0 kecepatan peluru, awal peluru dengan satuan meter per sekon, kemudian XH jarak terjauh,
jarak jangkauan ya dengan satuan meter. Kemudian yaitu ada gravitasi atau G, percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Kemudian itu ada theta, sudut elevasi dengan satuan derajat. Nah, di sini ada beberapa perhitungan dari 25 sampai 45. Yang pertama yaitu kita dapat di perhitungan 25 derajat ya, dimana 25 derajat dia diketahui XH jangkauan terjauhnya, jarak jangkauannya itu 2,76. Dari mana sih 2,76 itu? 2,76 itu diukur secara manual setelah dilakukannya pengamatan. Nah, kita masukkan nilai gravitasinya 9,8, kita pakai 9,8 ya, tidak 10 ya. Kemudian sin 2 alfa 2 theta, tetanya tadi 25 derajat sehingga dapat hasil 27,48 per 0,76 akar sama dengan V0. Kita untuk menghitung kecepatan awalnya itu didapat dengan sudut 25 derajat 5,94 meter per sekon. Begitu juga dengan nomor pengamatan kedua dengan sudut 30 derajat. Nah, dimasukkan nilai XH, jarak jangkauannya 3,20 yang diukur secara manual dengan menggunakan penggaris 100 cm setelah dilakukan pengamatan, sehingga didapat hasil V0 dikurang akar 31,36 per 0,866, sehingga didapat hasil V0-nya akar dari 36,21, di mana akar dari 36,21 sama dengan 6,01 meter per sekon. Nah, untuk pengamatan ketiga dan keempat, untuk dia 35 derajat dan 40 derajat, nah di situ ada perhitungannya ya, kita bisa melihat semua, di mana untuk sudut 35 derajat didapat kecepatan awalnya itu setelah dengan memakai rumus V0 dikurang akar XH kali G per sin 2 theta, di mana hasil dari V0-nya sama dengan 5,87 meter per sekon. Kemudian pada pengamatan sudut elevasi 40 derajat didapat V0-nya 5,90 meter per sekon. Kemudian yaitu pada pengamatan takhir yaitu dengan sudut 45 dengan menggunakan rumus V0 dikurang akar XH kali G per 2 per sin 2 theta, di mana 3,60 dimasukkan angka XH. Dari mana sih 3,60-nya? 3,60-nya itu dari pengukuran secara manual dengan menggunakan penggaris 100 cm setelah dilakukan pengamatan melontarkan peluru dengan menggunakan materi gerak parabola. Itu kemudian dimasukkan nilai gravitasi buminya. Gravitasi bumi kita pakai di sini ketetapan 9,8 meter per sekon. Sin 2 theta yang masukkan 45, dapat hasil 35,28 per 1 dikuadratkan. Kemudian V0 sama dengan kuadrat 35,28. Nah, kuadrat 35,28 berapa? Sehingga didapat hasil V0 sama dengan 5,94. Kemudian yang terakhir kita mencari sigma V0, total dari keseluruhan V0. Dari mana sih dapatnya angka 5 yang di situ? Nah, angka 5 yaitu jumlah keseluruhan sudut. Yaitu ada sudut pertama yaitu 25 sampai 45. Jadi semua jumlahnya itu ada 5 sehingga dimasukkan totalnya V01, V02 sampai dengan V0N, dan terakhir yaitu V05 didapat hasil 29,66 per 5, di mana sigma V0 sama dengan hasilnya 5,932 meter per sekon. Nah, di sini ada tabel dari hasil perhitungan tadi, di mana kita telah menghitung kemudian dimasukkan hasilnya ke tabel. Terdapat nilai sudut 25 sudut, tetanya 25 derajat, di mana jarak jangkauannya 2,76, dan V0-nya tadi yang didapat dari perhitungan 5,94 meter per sekon. Nah, sekarang yang sudut 25 sampai dengan 45 itu didapat diukur melalui busur yang kita rangkai tadi di papan dudukan alat peraga. Kemudian dari mana dapatnya XH dengan satuan M atau jarak jangkauannya itu dari pengukuran secara manual dengan menggunakan penggaris 100 cm. Kemudian dari mana V0-nya? V0 tadi kita tahu sendiri ya melalui rumus yang dari ketahui. Nah, berdasarkan dari hasil pengamatan, maka diketahui bahwa dalam gerak peluru parabola besar sudut elevasi sangat berpengaruh.
Hal ini ditunjukkan pada tabel pengamatan yang di atas, di mana pada sudut 25 sampai 45 derajat besar sudut berbanding lurus terhadap jangkauan peluru, di mana besar jarak jangkauan peluru semakin bertambah, besar nilai sudut dalam bentuk sinus semakin kecil. Nah, berdasarkan dari hasil analisis perhitungan, diperoleh hasil dalam bentuk besarnya kecepatan awal yang pertama dengan sudut theta 25 derajat sampai dengan sudut theta 45 derajat diperoleh hasil kecepatan awalnya itu 5,94 meter per sekon, kemudian ada 30 derajat kecepatan awalnya finalnya itu 6,01, yang 35 derajat finalnya itu didapat 5,87 meter per sekon, kemudian yaitu ada 40 derajat didapat finalnya itu 3,50 meter per 5,90 meter per sekon, kemudian itu yang terakhir sudut 45 derajat didapat kecepatan awalnya itu 5,94 meter per sekon. Sehingga dari berdasarkan hasil sudut 25 derajat sampai 45 derajat diperoleh nilai keseluruhan finalnya, yaitu final 1 ditambah final 2 sampai dengan final 5 dibagi dengan 5 jumlah keseluruhan sudut, maka diperoleh hasil keseluruhannya yaitu sigma final adalah 5,932 meter per sekon. Itu hasil analisis dari tabel tadi dan perhitungan tadi, atau yang dimaksud dengan pembahasan. Nah, baiklah, kesimpulan dari pembahasan ini yaitu semakin besar sudut elevasi atau theta, maka semakin besar pula jarak jangkauan XH. Dan yang kedua, pada sudut 25 derajat sampai dengan 45 derajat, besar sudut elevasi theta berbanding lurus dengan jarak jangkauan XH atau ke arah positif. Dan yang terakhir yaitu kesimpulannya, besar kecepatan awal atau final peluru relatif sama untuk setiap sudut atau theta yang berbeda.